Penting banget agar view pada postingan bisa rame dan jangkauan tidak dibatasi. Bisa luas dan juga postinganmu tetap aman. Nah, perhatikan beberapa hal ini sebelum kalian memposting konten kalian. Apa saja itu? Mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa lagi di Jona Tutorial. Dan di video kali ini saya akan membagikan tips atau tutorial buat teman-teman semua, yaitu 7 hal yang harus kalian perhatikan sebelum memposting konten di FB Pro ini. Namun sebelum kita lanjut, seperti biasa saya ingatkan jangan di skip video ini, karena kalau di skip takutnya kalian itu gagal paham. Oke, mari kita lanjutkan ke tutorialnya. Nah, bagaimana 7 hal yang harus kalian perhatikan sebelum memposting konten FB Pro ini? Nah, yang pertama, pastikan video yang akan kalian posting itu sudah aman dari watermark. Nah, misalkan video kalian itu mengambil dari aplikasi sebelah. Nah, jangan lupa kalian harus hapus terlebih dahulu watermark daripada video tersebut. Kenapa? Karena jika ada watermarknya itu akan menurunkan jangkauan, kemudian untuk view pun tidak bakalan banyak, teman-teman. Jadi usahakan agar sekalian ngedit videonya itu tidak ada watermarknya ya, biar nanti untuk jangkauannya itu luas dan Facebook pun tidak membatasi ya, dan memberikan ruang lebih besar untuk kita mendapatkan VIP, teman-teman. Yang kedua, pastikan rasio aspek yaitu 9:16 dan berposisi vertikal ya, jangan horizontal seperti ini. Jadi posisinya kalian itu harus menyeting di bagian aspek rasionya itu 19 dan posisinya seperti ini ya. Kalau di YouTube itu biasanya yang horizontal ya, yang seperti ini, dan untuk di Facebook ini yang vertikal, sama dengan di aplikasi sebelah, teman-teman. Nah, jadi kalian harus seperti itu. Nah, kalau misalkan nantinya yang seperti ini, nah ini kemungkinan besar mungkin itu untuk tayangannya sedikit agak berkurang, teman-teman ya. Dan itu biasanya diupload di video POD atau video on demand. Nah, seperti itu, teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kalian pengen jangkauannya lebih luas, lebih baik lagi, kalian gunakan aspek rasio yaitu 9:16. Dan untuk resolusinya juga harus bagus, biar nanti Facebook sendiri lebih suka ya untuk memberikan konten kita kepada lebih banyak penonton jika di bagian resolusinya ini lumayan. Seperti itu, teman-teman. Dan yang ketiga yaitu di bagian caption atau tulisan yang seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini di bagian awal itu, nah seperti ini. Nah, untuk caption ini sangat berpengaruh sekali ya. Untuk caption ini sangat berpengaruh sekali dan harus mematuhi kebijakan monetisasi biar dolarnya itu bisa nempel, teman-teman. Jika memang ini tidak sesuai, nanti kalian membuat video itu dolarnya tidak nempel, teman-teman ya, seperti itu. Jadi sayang kalau misalkan kalian sudah monetisasi, cuman kesalahannya itu di caption, karena kebanyakan misalkan video udah original, namun untuk captionnya itu tidak sesuai atau kurang bagus, kurang pas, atau bahkan menyalahi aturan, ini video kalian tidak akan bisa dimonetisasi, teman-teman. Karena di Facebook ini lebih lebih teliti, lebih jeli ya. Walaupun kesalahan sedikit itu fatal akibatnya, teman-teman. Jangan gunakan caption yang tidak sesuai atau tidak relevan dengan videonya tersebut ya. Sesuaikan nanti dengan videonya dan hati-hati ya. Karena untuk pendeteksiannya takutnya kalian itu kena. Dan akhirnya bukannya dapat cuan malah kosong, teman-teman. Nah, mari kita lanjutkan. Dan yang keempat yaitu pastikan video kalian itu aman ya dari musiknya. Nah, kenapa? Karena kalau misalkan ini musiknya itu terkena PL atau pelanggaran ya, misalkan disenyapkan di beberapa negara, itu mungkin kalian juga akan mengalami dampak dengan penurunan view ya, teman-teman. Jadi ketika kalian terkena di bagian musik, nah ini alangkah baiknya kalian hapus aja ya videonya, karena nanti akan terdampak secara keseluruhan untuk akun kita. Daripada nanti terdampak secara keseluruhan, mending kalian hapus aja videonya dan buat lagi. Nanti kalian pas upload itu jangan menggunakan audio yang dari aslinya bawaannya ya. Kalian gunakan audio yang ada di Facebook gitu ya. Kalau misalkan kalian sudah dimonetisasi, kalian bisa gunakan yang berbayar ataupun yang tidak. Nanti kalau berbayar itu akan bagi hasil, teman-teman. Nah, kalau tidak, nanti ada yang gratisan ya. Tapi biasanya itu kalau di Indonesia jarang. Nah, kebanyakannya lagu-lagu dari luar negeri atau musik-musik dari luar negeri ya. Kalau misalkan kita nyari yang gratis. Dan yang kelima,
Untuk jam posting rame ya, untuk jam posting yang rame itu kalian harus tahu ya, khususnya di akun kalian. Jangan sampai gini lah, kalian itu ngedengerin beberapa suhu bahwa untuk jam posting ini misalkan pagi jam 7, kemudian siang jam 12 dan sore jam 18. Nah, kalian usahakan teliti lagi konten-konten kalian dan lihat nanti untuk ramenya itu di jam berapa. Misalkan waktu kalian itu rame, misalkan di jam 9 pagi atau di jam 8. Dan untuk siangnya misalkan di jam 1. Dan untuk sorenya misalkan di jam 19 atau jam 20. Kalian posting-posting di jam-jam tersebut ya. Jangan mengikuti suhu teman-teman ya. Jadi posisinya gini, karena setiap akun itu berbeda ya. Untuk jam tayangnya, misalkan ramenya untuk akun ini jam segini. Karena itu udah kebiasaan, misalkan kita jam segini upload. Usahakan teliti dulu ketika mau upload ya. Jadi kalau misalkan jam tayangnya itu lagi rame-ramenya punya kalian itu di jam berapa, nah uploadlah di jam segitu ya, biar nanti tayangan kalian itu rame teman-teman. Jangan sampai kalian mengikuti dan akhirnya bukannya rame malah sepi penonton teman-teman ya. Yang keenam, hashtag ya. Yang keenam yaitu hashtag. Nah, buat kalian para pemula nih khususnya, hashtag itu sangat berfungsi sekali ya. Kenapa? Untuk pencarian. Misalkan video kalian itu ada yang nyari ini nih, misalkan ya. Misalkan musik ataupun joget. Nah, jika tidak ada hashtag, mungkin itu kita dapatnya itu lama teman-teman ya. Tapi kalau sudah pakai hashtag yang lagi rame terutama, nah ini dapatnya itu cepat dan nanti video kalian pun bisa naik ya. Sama seperti di pencarian atau kalau di ininya ya SEO seperti itu ya. Share Engine Optimization ya, atau SEO teman-teman. Jadi biar nanti konten-konten kalian itu bisa cepat terdeteksi oleh pencarian teman-teman. Nah, dan yang terakhir, perhatikan pemakaian hook di 2-3 detik awal. Nah, ini adalah salah satu pancingan atau untuk mengikat penonton agar bisa menonton video kita. Bahkan nggak perlu di depan saja untuk hook, pertanyaan, kemudian nanti narasi ya. Jika kalian mau misalkan nge-vlog ataupun tutorial ya, kalian bisa gunakan itu biar nanti penonton di video kita itu lebih banyak teman-teman ya. Gunakan hook yang bagus, jangan sampai misalkan assalamualaikum di awal atau perkenalan diri ya, nanti itu bakalan sepi teman-teman ya, karena itu sudah lagi nggak zaman untuk saat ini ya. Bukannya tidak bagus, tapi kalau mau hook aja dulu di 3 detik awal, kemudian nanti pas mau masuk kalian boleh misalkan assalamualaikum dan perkenalan diri teman-teman, ataupun perkenalan channel kalian biar nanti dikenal orang. Nah, untuk hook di awal ini tetap kalian harus gunakan biar nanti bisa memancing orang untuk menonton video kita. Nah, demikian teman-teman ya. Jika ada pertanyaan nanti silakan kalian tanyakan di kolom komentar ya. Dan itulah tadi 7 hal yang harus kalian perhatikan sebelum memposting konten di Facebook Pro ini. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan sebelum saya pamit, saya ingatkan dukung channel ini terus berkembang, kemudian klik tombol subscribe dan sukai video ini. Kemudian jangan lupa tekan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Jonah Tutorial. Oke, sekian dari saya dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.